Assalamualaikum Bor. Sebelum lanjut di video aku, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa klik tombol karena biar Natali tambah semangat lagi. Selamat menonton jamaah. Enjoy to join. Ibu ya suka mancing diri sendiri. Nah, di bagian sini kalau misalnya bor-bor yang ada di rumah nih, Assalamualaikum Wilujeng Sumping. Selamat datang di videonya Natali. Dan kali ini Natali kedatangan dokter. Informasi tentang kesehatan keseharian, kesehatan sehari-hari para wanita pastinya. Nah tadi kenapa ngomongin para wanita, karena Natali pengen banyak banget tahu nih apa sih kesehatan buat wanita sehari-harinya. Nah tapi sebelum lanjut ke video selanjutnya, kita langsung aja subscribe, like, comment, share, dan ke seluruh sosial media kalian. Dr. Masyito Budiani. Penasaran kan kita mau bahas apa? Ini dia Dr. Masyito Budiani. Lihat tepuk tangannya. Dr. Masyito, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Dokter, boleh dong tanya-tanya sedikit sama dokter, tapi sebelum itu dokter kenalin diri dulu boleh dokter, biar semua teman-teman di sini tahu dokter ini dari mana. Oke. Terus kok bisa bergelar dokter ini dari mana? Silakan dokter. Perkenalan ya, saya Dr. Masyito Budiani. Saya stay-nya di Bogor. Terus keseharian sih sejak pandemi ini banyak menulis di Facebook, di page saya sendiri Masyito Budiani tentang edukasi kesehatan. Karena kan memang ibu-ibu itu karena sedang pandemi banyak di rumah, jadi saya banyak menulis tentang kesehatan untuk biasanya banyak yang baca adalah ibu-ibu ya, karena memang ibu-ibu jadi kurang kerjaan ya, termasuk saya jadi kurang kerjaan jadi menulis. Oke. Gitu. Dokter, untuk gelar dokter ini sendiri kuliah di mana sih dok kalau boleh tahu Natali? Saya dulu kuliah di Unisula, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Oh jauh ya? Iya. Dari Semarang ke Bogor ya dok? Iya. Oke, kita langsung bahas saja tentang kita kesehatan bersama Dr. Masyito Budiani. Ini gini dok, kita kan Natali belum punya anak pastinya. Belum pernah punya anak, belum pernah melahirkan. Tapi Natali mau tahu dong, karena ponakan-ponakan Natali tuh di sini kadang suka panas, badannya demam. Iya. Itu yang kita tahu dan kita pernah lihat di iklan-iklan, itu kompresnya adalah di jidat. Iya. Tapi nggak pernah turun juga sih panasnya. Apakah itu tuh benar atau enggak sih dok? Jadi ngompres tuh ada berapa macam juga ya. Ngompres apa dulu nih? Ngompres buat nurunin demam, atau untuk mengompres karena benturan, kayak atlet ya. Kadang kan atlet kena pukul, kena tendang kayak gitu. Atau mengompres untuk pasca imunisasi, atau juga mengompres untuk nyeri sendi. Oh bisa kompres karena sakit hati karena mantan bisa juga kali ya dok ya? Itu dilupakan saja. Ya, kalau misalnya kompres demam dulu kali ya, biar orang tuh pasti kan tahu kalau demam pasti harusnya dikompres gitu. Dan ada juga waktu itu Natali sempat panas dikasihnya jahe. Oh iya. Itu digulung-gulung Natalinya, udah kayak lemper, tahu lemper dok? Iya. Iya kayak lemper. Iya jadi keringetan sih. Tapi apa yang benar caranya gimana sih dok kalau misalnya ngatasin demam itu untuk kompresnya? Demam ya. Jadi kalau untuk menurunkan demam itu mengompres itu pakai air hangat yang pertama. Alasannya menggunakan air hangat itu karena dengan menggunakan air hangat nanti kan ketemu kulit nih. Jadinya pori-pori tubuh itu kena air hangat jadi melebar. Dengan melebar maka panas dari dalam tubuh keluar. Nah, cara mengompres tadi pertama untuk menurunkan demam pakai air hangat, yang kedua posisi. Jadi ngompres yang benar itu area yang dikompres tuh di leher atau di ketiak atau di lipat lutut. Dilipat tangan, bukan. Oh ini sakit jiwa kali ya dok kalau di sini ya dok ya. Jadi sebenarnya gini ya, memang kalau saya lihat itu karena apa ya? Karena mungkin kalau buat di film atau apa mungkin biar kelihatan kali ya. Tapi akhirnya itu secara tidak langsung mengedukasi masyarakat. Sebenarnya kan sinetron apa sebenarnya tontonan ya. Tapi tontonan yang akhirnya jadi tuntunan, jadi ditiru gitu kan. Jadi mengompres untuk menurunkan demam itu yang benar adalah menggunakan air hangat. Area yang dikompres bukan jidat.
tapi di leher atau dilipat ketiak Di sini? Dilipat ketiak, bener-bener di ketiaknya. Oh, di ketiaknya? Iya. Oh, pantas. Berarti kalau yang kita ngomongin suhu, temperatur, langsung carinya di sini? di ketiak. Oh, berarti di sini? Dilipat siku, Dilipat siku? dilipat lutut. Dilipat lutut? Kalau dilipat paha mungkin agak susah ya. Yang gampang yang itu tadi ya, leher, ketiak, lipat siku sama lipat lutut. Oh, gitu. Kenapa di situ? Karena di daerah situ itu paling banyak pori-pori. Pori-porinya paling lebar dan lebih banyak dibandingkan di jidat, apalagi di tempat lain kayak gitu. Jadi dengan di situ pori-porinya banyak dan lebar, dengan dikompres hangat, dia kan pori-porinya semakin terbuka lebar. Karena terbuka lebar, jadi semakin cepat panasnya itu turun. Begitu. Oh, untuk anak kecil ataupun dewasa sama posisinya? Saja, karena kan secara anatomi tubuh pori-pori dan sel tubuh itu kan pori-pori memang paling banyak dan lebih lebar di daerah leher, ketiak, lipat siku dan lipat paha. Oh, berarti selama ini yang kita Iya. ketahui itu adalah salah ya mungkin Iya. ya, Dok ya. Berarti kita punya informasi terbaru kalau misalnya harus di ketiak, leher, lipat siku dan juga lipat lutut. Nah, tapi untuk tadi ada beberapa macam untuk yang dikompres, kayak kalau cuman untuk luka kayak benturan ya? benturan. Biasa kan benjolan itu bisa jadi biru, ungu ya. Iya. Dok. Itu Jadi gimana, kalau Dok? untuk benturan jadi kayak kebentur, ketinju, kelempar bola gitu kan. Itu mengompresnya nggak pakai air hangat. Pakai air apa, Dok? Pakainya es batu. Jadi es batu dibungkus kain, dikompreskan daerah yang kena benturan. Jadi makanya kadang anak kecil kan jatuh nih, kena lantai, kebentur, terus jadi benjol ya. Apa sih benjol apa benjut? Benjol ya. Benjol ya. Biar Iya. lebih enak dengernya. Kalau benjol itu tadi pakainya es batu dibungkus kain dikompres untuk daerah yang habis kena benturan tadi atau kena, kalau atlet biasanya terutama atlet taekwondo, Atlet bekel gitu ya, Dok. iya. Bukan kena pukulan cinta ya. Iya. Taekwondo terus lagi, Dok. Biasanya sih untuk atlet ya, atlet atau anak-anak lah atau siapa aja. Kadang kalau banyak kita habis kecelakaan tuh, nah itu benturan pertama itu pakainya kompresnya pakai es batu. Es batu. Iya, Langsung ditempelkan di tempat benjolnya itu. iya, yang habis kena benturan tadi. Nah, kalau misalnya kayak tadi kata dokter juga sendi-sendi untuk Nyari kompres sendi ya? sendi-sendi, Iya, itu tergantung kayak sendi gimana? dulu. Kalau sendirian mah nikah aja deh. Dokter udah kepancing nih, enak nih. Kalau sendirian emang ini kayaknya. Iya, kalau misalnya nyerinya jomblo sendinya abadi sendi apa kasihan dulu ya? Kalau sendirian mah suruh nikah aja. Oh, Tapi iya, kalau bener. nyeri sendinya karena sendi lutut, sendi bahu, nyeri pada persendian tubuh itu dikompres pakai air hangat. Air hangat karena gini, jadi secara alami rasa sakit dengan rasa tidak enak dari tubuh kita itu lebih cepat sampai ke otak rasa enak. Jadi kalau dicubit sambil ditiup, nanti rasa sakitnya itu pas dicubit nggak terasa. Iya. Selama dilakukan bersamaan ya. Semuanya siapa tuh? Natali. Teh Natali. Pokoknya Mbak Natali nih saya cubit, tapi teman satunya sambil niup. Jadi nanti cubitannya rasa sakitnya tidak terasa. Gitu. Karena lebih dulu rangsangan rasa enak lebih cepat sampai ke otak yang rasa enak dibandingkan rasa sakit. Gitu. Sama juga kalau umumnya kasusnya anak-anak nih, kadang kan ada istilah anak jatuh terus sama ibunya atau neneknya ditiup. Memang itu benar karena rangsangan sakit habis jatuh, mainan sakit lututnya jatuh luka gitu kan. Kalau yang sakit tadi ditiup, rasa sakitnya akan hilang, yang ada rasa ditiupnya. Makanya biasanya ada anak yang kalau dia itu habis sakit ditiup, jatuh nih ditiupnya nggak boleh berhenti karena begitu berhenti rangsangan rasa sakitnya sampai ke otak. Oh, gitu. Sebelum rasa sakitnya hilang ditiup, terus kalau nggak dikipasin aja terus. Kemarin juga saya luka di sini tiup, tiup makin lebar saya, Dok. Jadi tiupnya bawa angin kayaknya, Dok. Iya, lukanya bersih enggak, bener enggak, tapi badan saya melebar, Dok, ketiup jadinya. Oke, lanjut, Dok. Tadi kita udah ngebahas kompres, dari kompres luka, terus kompres demam, terus persendian. Masih ada lagi nggak sih, Dok, untuk kompres-kompresan ini? Permasalahan perkompresan. Kompres untuk tadi ya, yang pasca imunisasi. Pasca imunisasi. Pasca imunisasi terbagi dua. Jadi 1 kali 24 jam sama sudah lewat 24 jam. Jadi kalau masih baru 1 kali 24 jam, itu kompresnya pakai es batu. Untuk anaknya? Ya. Jadi kalau anaknya masih kecil gitu, Dok, pakai es batu? Sama, jadi es batu dibungkus kain, tempelin ke
bekas suntikannya. Oh, Karena kan masih hitungannya kayak tadi ya, dia seperti pasca benturan. Imunisasi kan suntikan tuh kan sebenarnya benda tajam juga ya, termasuk benturan juga sih, cuma kan bahasanya beda ya. Betul. 1 kali 24 jam pasca imunisasi menggunakan es batu. Lebih dari 24 jam baru pakai kompres air hangat. Tidak boleh menggunakan alkohol dan yang lain. kalau yang satu lagi katanya kan ada 2 macam. Yang satu Ya itu tadi, yang pertama yang 1 kali 24 jam, Yang sama satu yang lagi? kedua lewat dari 24 jam. lewat dari 24 jam. Menggunakan air hangat yang kalau lewat 24 jam. Oh begitu. Iya. Ah, enak banget nih Natali belum lahirkan, belum punya anak, langsung telepon dokter. Tapi Iya. Natali juga mau nanya dokter. Iya. Tadi kan ngomongin vaksin. Sekarang ngomongin tentang cara step melahirkan. Sambil belajar nih Natali. Oh, iya. Kedepannya mungkin Hamidun ya dok. Iya, amin, amin. Amin. Langsung lahirannya kayak gimana nih dok? Untuk normal dulu ya. Untuk normal ya. Jadi untuk persiapan ibu melahirkan ya. Jadi kalau untuk ibu melahirkan terutama yang Yang harus disiapkan uangnya dulu ya dok ya, benar ya. Iya. sama itu Kika. Kadang sering lupa gitu. Benar ya. Betul. Terus dok? Jadi kalau untuk persalinan normal itu kalau yang saya lihat dari pengamatan selama ini dengan pasien gitu kan, terutama untuk yang normal ini kesalahannya adalah salah pas persiapan itu maunya persiapan melahirkan maunya barang-barang mau yang dibawa ke semuanya ke bidan ya, semuanya sudah lengkap semuanya. Tapi nanti ada training tertentu yang kadang bidan itu merasa geli tapi realita gitu loh, karena dunia kita itu sesuatu tontonan jadi tuntunan, terutama itu cara mengejan. Apa yang ngejan itu? Mengejan tuh mengedan. Mengedan. Oh ya. Nah itu, jadi memang di masyarakat kita itu sering melihat, ya maaf ngomong ya, sinetron gitu kan. Jadi kalau di sinetron tuh maaf ngomong kalau boleh praktein kalau orang ngejan gini, ada yang Ngedan gitu. cantik dok. Ngedan cantik. Gitu dok, gitu dok. Iya. Jadi jujur aja ya, gitu. Bidan maupun dokter kandungan itu sering mengeluh karena gini, masyarakat itu menirukan cara mengejan itu seperti di sinetron dengan berteriak dan itu khasnya banget tangan di atas ya, gitu kan. Itu kayak roller coaster ya dok ya. Jadi gitu ya. Nah itu kalau mengejan seperti itu bayinya nggak akan keluar mbak. Gitu. Iya. Jadi kalau yang harus keluar ngedannya kayak gimana Jadi dok? begini, nah itu biasanya nanti bidan tuh kalau pas lagi persiapan si ibu ini belum pembukaan lengkap, nanti diajarin, Bu, nanti mengejarnya yang benar. Cara yang mengejar yang benar tidak ada suara. Jadi kalau semuanya ada kayak di sinetron nggak bakal keluar itu mau ngejan 3 jam juga. Cara mengejan yang benar adalah tarik nafas panjang, tidak ada suara di tenggorokan, langsung menekannya ke perut seperti kita pas BAB. Jadi tarik nafas, saya kasih contoh ya jadinya nih. Tarik nafas, terus menekannya ke perut. Kalau di sinetron kan biasanya gitu kan, kalau enggak gimana ya, pokoknya khas begitulah, ada suaranya. Oh gitu. Nah itu biasanya kita ngajarin lagi di situ. Ngayal ya saya jadinya ya. Jadi tarik nafas panjang, terus menekannya ke perut, tidak ada suara di mulut ataupun di tenggorokan. Jadi tarik nafas. Oh Gak gitu. ada suaranya. Kalau ada suaranya nanti nggak keluar. Mau 3 jam, 4 jam capek deh. Oh gitu. Habis tenaga akhirnya di vakum. Tapi dokter, kalau aku mau tanya dokter, kalau misalnya kan tadi kan untuk mengedan dari normal ya, melahirkan normal. Nah kalau model kayak punya penyakit kayak sinus atau asma, itu aman nggak sih dok sebenarnya? Untuk normal? Aman sih gitu. Jadi untuk asma itu Nggak memang takut hilang di tengah jalan atau gimana dok? enggak sih, tapi biasanya kalau tergantung ya, asma itu kan ada gejala juga ya. Kalau semuanya dia sudah, ada yang setiap 1 minggu sekali dia kambuh, ada yang tidak. Ada memang saat hamil biasanya orang yang ibu hamil yang dengan riwayat asma pas hamil biasanya agak ada fase asmanya lebih sering kambuh ya. Itu selama dia bagus sih nggak masalah, bisa normal aja ya. Saya sendiri kan juga riwayat asma, tapi anak pertama alhamdulillah bisa normal sih. Oh gitu. Karena kan Iya. perempuan sekarang kan pengen gampang aja, udah sesar aja gitu kan, biar nggak ngerasain sakit. Tapi terakhirnya sakit sih katanya ya dok. Iya, jadi kenapa sih dok? Aku tuh penasaran deh, kenapa normal sama sesar ini pasca lahirnya malah sakitan yang sesar. Jadi kalau dari dibanding yang pengalaman normal. saya ya, jadi kalau madam bilangin, oh ibu VS hamil lahiran normal sama sesar gitu. Kalau saya sih ngerasain dua-duanya, ada jebol atas bawah gitu deh. Iya. Jadi jebol atas juga karena buat sesar anak kedua, ketiga, anak pertama normal. Jadi dari pengalaman saya memang kalau lahir normal itu begitu sakitnya hanya setelah
bayi lahir, mungkin kesudahannya paling lama pakai banget itu 2-3 minggu karena jahitannya ya. Kalau normal? Ya, kalau normal. Oh, normal. Kalau untuk yang sesar, walaupun setelah bersalin, habis itu luka jahitan sudah sembuh, ini saya ngerasain terutama sesar yang untuk kedua itu walaupun anaknya sudah 2 tahun, luka bekas jahitannya memang terasa kadang kayak ditusuk-tusuk, seumpamanya habis gendong bayi gitu kan, ini kan lumayan gendut kan anaknya juga. Itu di bekas jahitannya kayak ditusuk, kayak disilet-silet gitu. Dan itu hal biasa yang dirasakan semua wanita yang sesar gitu. Aduh, aku agak takut ya. Gitu. Mudah-mudahan aku dapatnya normal ya, kayak seperti Bismillah, semoga dimudahkan. Benar. Gitu, Dok. Aku juga mau nanya lagi nih, Dok. Untuk perempuan-perempuan yang ada di rumah nih, biasanya kan penting banget ya untuk masalah namanya kebersihan, kesehatan pas haid ataupun menstruasi, datang bulan. Apa sih, Dok, yang harus aku pelajarin selama perempuan-perempuan kayak aku nih yang masih normal ya, Dok ya, untuk haidnya ini? Zat-zat apa aja sih yang penting untuk datang di haid pas dan pasca aku menstruasi, iya. Jadi gini, memang di masyarakat kita itu ada mitos yang saya bilang mitos ya. Jadi ada mitos yang itu banyak diterima masyarakat, itu obat dokter tuh obat kimia. Jadi jika dikonsumsi, sering diminum, sering diiniin, nanti efeknya merusak ginjal. Betul katanya. Ternyata itu sebenarnya mitos yang salah. Istilah sekarang apa sih, hoax. Oh, saya sampai takut loh, Dok, sampai minum obat itu saya sampai takut loh. Ya, jujur. Jadi selama ini pun saya sendiri merasakan sering mengedukasi masyarakat gitu ya. Mitos itu entah dari mana datangnya, sehingga menyebabkan pasien sekarang itu takut minum obat dokter. Sebenarnya nggak masalah, terutama ini untuk semua wanita, semua perempuan begitu dia mengalami menstruasi, datang bulan, maka dari siklus menstruasi itu kan dengan keluarnya darah nih, darah keluar, berbarengan darah keluar itu, maka zat besi dalam tubuh si wanita itu juga ikut terbuang, ikut keluar. Oke. Nah, makanya wanita itu paling banyak mengalami anemia karena kekurangan zat besi. Karena setiap bulan datang menstruasi, darahnya keluar, zat besinya ikut keluar. Nah, sebenarnya yang pertama bagi perempuan begitu dia sudah mulai mengalami menstruasi, itu sudah mulai mengenalkan mulai mengkonsumsi zat besi, Fe. Kalau di pasaran ada sih kayak yang di iklan-iklan itu, atau mungkin juga yang dari puskesmas. Kalau saya biasanya sih memang mengedukasi pasien yang dari puskesmas itu bagus. Memang dia kadar Fe-nya lebih tinggi, cuma memang efek yang dirasakan tuh lebih mual, efeknya habis minumnya itu. Makanya biasanya zat besi atau orang bilang pil penambah darah ya, karena warnanya merah kan, bentuknya tablet merah. Nah, pil penambah darah itu diminumnya mau tidur, karena efek sampingnya mual. Jadi kalau dia mual kan, karena mual itu nanti diminumnya pas mau tidur, jadi kan langsung tidur. Berarti itu diminum untuk dari awal haid sampai akhir haid atau? Jadi ada dua, dosisnya ada dua. Pertama kalau saat menstruasi, saat haid, atau di luar haid. Jadi saat haid itu setiap hari minum 1 hari 1 tablet. Kalau haid, di luar haid diminum minimal pakai banget 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Tapi di masyarakat kita kan seringnya nggak minum ya. Bener. Dok, aku juga mau nanya lagi nih, Dok, untuk masalah perhetan ini. Iya. Jadi aku pernah, Dok, suka berbeda-beda nih bulan. Misalnya bulan ini aku tuh sakitnya tuh sampai nggak bisa, sampai keringetan gitu, sampai nggak bisa bangun, itu tuh benar sakit banget. Tapi bulan depannya aku malah biasa aja gitu. Itu kenapa ya, Dok ya? Karena kan namanya hormonal ya. Kita tadi jadi saat memang kalau perempuan kan berbeda dengan laki-laki ya. Kita siklusnya setiap bulan tuh ada siklus hormonal dari itu tadi ya, setiap menstruasi itu kan terjadi siklus perubahan. Ada efeknya itu, ada yang ya nyeri biasa, ada yang sampai nyeri banget, ada yang sampai pingsan juga. Tapi untuk tahap nyeri itu memang biasanya sih masih dalam batas wajar ya. Selama yang tidak sampai mengganggu itu nggak masalah. Yang dikhawatirkan itu kalau sudah sampai dia itu tadi ya pingsan dan tidak tidak konsumsi zat besi ya. Yang pokoknya itu zat besinya. Aku tuh baru tahu loh, Dok. Jadi tuh selama haid ini aku tuh nggak pernah minum obat apa-apa gitu kan. Iya.
Karena Jadi memang udah. itu tadi ya, mitos tadi lumayan menakutkan ya. Iya, jadi aku tuh takut untuk minum apa-apa tuh aku takut. Iya. Oh ya dok, misalnya untuk masalah haid ini sendiri kan biasanya periodenya tuh Sabtu Minggu atau 8 hari ya. Iya, betul. Tapi betul. terkadang tuh aku juga sempat kayak pas hari keempat tuh sudah selesai tapi lanjut lagi di hari keenam. Jadi 5-nya tuh berhenti, 6-nya tuh baru lanjut lagi. Keluar lagi ya. Ya, memang kalau untuk kan jadi kalau Itu efek dari apa ya dok? Kalau siklus menstruasi untuk banyaknya darah tidak selalu sama ya. Memang biasanya kan misalnya ada yang 5 sampai 10 hari tergantung ya, rata-rata memang kalau perempuan biasanya 8 hari ya, 1 mingguan ya. Memang ada yang masa derasnya itu cuma berapa hari deres, habis itu itu nggak masalah sih. Yang dikhawatirkan kalau untuk siklus deras ini yang dikhawatirkan biasanya yang ibu-ibu sudah di atas 35 tahun. Siklus haidnya dia memanjang, yang biasanya haidnya mungkin 7 hari tiba-tiba jadi 10 hari. Atau siklus haidnya ini setelah memanjang tambah banyak. Tapi memang sebagian ibu-ibu di masyarakat kita tuh berpikirnya, oh saya sudah mau menopause mungkin, jadi haid saya jadi tambah banyak atau mungkin juga memanjang. Sering menganggap enteng. Iya kan. Padahal itu harus hati-hati. Itu kenapa ya dok? Kalau pada sudah mulai di atas umur 40, 35 di atas 40 lah, di atas 40, jika siklus haidnya memanjang, ditambah, jadi semakin lama, haidnya tambah lama, manjang tuh maksudnya tambah lama, yang tadinya 7 hari jadi 10 hari, dan itu haidnya lebih deres terus menerus, tidak ada fase, kan tadinya mungkin cuma 3 hari deresnya, pakai pembalut per 3 jam ganti, tiba-tiba ini 2 jam pembalut ganti, 2 jam ganti, dan itu selama 10 hari begitu. Ada hal yang dikhawatirkan, satu, penebalan dinding rahim, yang kedua gejala dari kanker serviks. Oh, Gitu. aku tuh pernah dok. Ini pertanyaan terakhir kali ya dok ya di kita kali ini. Dok, aku pernah namanya haid atau menstruasi itu lebih dari 1 bulan. Itu sampai 3 bulan deh kalau nggak salah aku haid keluar terus. Itu kenapa ya dok? Bulan nggak berhenti-henti, biasanya sih kalau untuk dokter itu biasanya sudah kita rujuk ke dokter spesialis ya untuk di USG kepastiannya, karena kan sebabnya kita Tidak tahu ya, tidak tahu, dalamnya apa tetap gitu. harus dicek juga kan. Tapi lama-lama pas aku itu udah berhenti sih dok. Mungkin aku sampai pikir positifnya, mungkin kecapean kali ya. Ya, Jadi ataupun stres. Stres itu memang sangat berpengaruh sih ya. Oh, stres itu pengaruh ya dok ya? Iya, kalau stres sangat berpengaruh untuk siklus menstruasi ya. Nah dok, untuk yang terakhir dok, ada pesan nggak sih dok untuk perempuan ataupun penonton yang ada di rumah tentang kesehatan yang kita tadi jelasin hari ini? Ya, jadi untuk perempuan, terutama untuk perempuan wanita ABG, terutama untuk ABG ya, sejak mulai perempuan siapapun wanita ya, wanita normal pasti mengalami menstruasi. Mulai sekarang, ayo rajin minum zat besi atau pil penambah darah, karena nanti saat kita siklus hamil tuh lama, hamil tuh nggak cuma sebulan 2 bulan, 9 bulan bisa lebih, dihitung-hitung kadang hampir 10 bulan. Dari siklus proses kehamilan itu banyak mengambil zat tubuh dari ibunya untuk pembentukan janin. Kalau kita ingin melalui masa kehamilannya enak, masa menyusui enak, dari sekarang untuk anak-anak ABG lah ya, anak SMP ya biasanya ya, sudah mulai menstruasi, minum zat besi. Jadi kalau untuk pas lagi menstruasi, diminum 1 tablet 1 hari. Di luar jadwal menstruasi minimal 1 tablet dalam 1 minggu. Begitu. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di rumah ataupun ABG bagian di rumah, kalau mau konsultasi langsung bisa langsung ke Instagramnya Dr. Masyito Budiani. Langsung cek aja di sini. Dr. Masyito Budiani. Terima kasih dokter, sampai ketemu lagi, sehat-sehat terus, Ya, sukses sama-sama. terus dokter. Amin. Senang banget nih Natali, banyak banget ilmunya sekarang, jadi tambah pinter dan gak akan takut namanya minum obat dari dokter yang katanya bisa bikin ginjal nih rusak. Iya. Tapi sebelum itu terima kasih untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah, dan nanti kalau mau tanya-tanya langsung bisa langsung di komen di sini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke sosial media, dan bisa langsung follow Instagramnya Dr. Masyito Budiani. Assalamualaikum. Sarang yuk.